Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya bin Ubaidillah qala haddatsani Ubay bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yadhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi, akan dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang selalu semangat berjuang untuk selalu menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 laki-laki yang saling memberi kasih sayang, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamalin, laki-laki yang kemudian ada seorang wanita kaya raya, punya kedudukan dan maha cantik, kemudian mengajaknya, tapi faqala inni akhafullah, kemudian laki-laki itu mengatakan, saya enggak mau, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh, seorang laki-laki yang bersedekah kemudian dia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, warajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, menyendiri, kemudian mengalir deras air matanya. Inilah 7 golongan yang nanti akan dinaungi, dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan dan perlindungan Allah. DMTNU Ngasem Jawa Timur menginisiasi mendirikan ATMI, Akademi Takmir Masjid Indonesia, dengan berharap masjid-masjid di sekitar Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Ngawi dan sekitarnya kemudian bergerak, berinisiasi untuk menjadikan masjid menjadi pusat pergerakan, pusat peradaban, pusat kemajuan, pusat kesuksesan buat anak-anak muda dan seluruh instrumen kehidupan. Para Bapak Ibu pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami berharap ke depan ada sebuah desa atau dusun yang kemudian warga dusun dan desa itu berbondong-bondong sebelum maghrib, seperti mereka berbondong-bondong pada saat sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Mereka berbondong-bondong ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, tidak ada di rumah, semuanya pergi berbondong-bondong, satu keluarga, satu dusun, satu desa itu ke dalam masjid. Kemudian mereka sholat maghrib berjamaah, habis sholat kemudian banyak majelis-majelis. Bagi anak-anak mereka mengaji, bagi mereka yang berbakat kiroah diajari kiroah, bagi mereka yang kepingin menguasai bahasa mereka belajar bahasa, dan bagi mereka orang-orang tua mereka bisa meningkatkan ketakwaan mereka, keimanan mereka, sehingga kemudian masjid ini penuh dengan pembelajaran, penuh dengan
pengajaran sehingga dampaknya mereka semua berpengetahuan. Kemudian tibalah Isya. Setelah Isya tiba, mereka pun sholat berjamaah. Habis sholat mereka pun pulang bersama-sama, bergandengan tangan satu keluarga. Kemudian mereka wajib makan bersama di rumah masing-masing, sambil berdiskusi, sambil bermusyawarah antar keluarga. Nah, besok kamu ada tambahan jajan tidak? Nah, besok kamu ada tambahan tambahan untuk membayar tidak? Bu, besok masak apa? Kemudian beri pesan-pesan kebaikan buat keluarga, pesan-pesan kebaikan buat anak-anaknya. Itu keindahan yang luar biasa jika itu terjadi pada masing-masing keluarga dan bisa terjadi pada satu desa, sehingga dampaknya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tidak hanya dalam angan-angan tapi bisa menjadi kenyataan. Kami mengapresiasi kepada Masjid Nurus Sholihin Lesungan Kapas Bojonegoro yang kemudian membuat program yang sangat inspiratif, yaitu program Masjid Ramah Anak, dengan harapan akan muncul kader-kader seperti yang digambarkan oleh Nabi tadi, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Semoga Masjid Nurus Sholihin Lesungan Kapas Bojonegoro bisa menginspirasi masjid-masjid yang lain untuk berkreasi, berkolaborasi, menjadikan anak-anak muda pecinta masjid, menjadikan anak-anak muda nyaman dan kerasan di masjid, menjadikan anak-anak muda menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan, pusat peradaban untuk kemajuan Islam masa depan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.